Baik, untuk kali ini kita akan update perkembangan daripada varietas trans ini. Ya, bagi teman-teman yang sudah memperhatikan atau menyaksikan video di part yang kedua, ya di situ dulu kami sudah melakukan pemangkasan. Dan di sini kita hanya atau akan menjelaskan ya tentang perlakuan lanjutan ya. Halo sahabat anggur, hai. Kali ini kita akan update perkembangan trans dulu nih sahabat. Ya, transfigurasi yang beberapa waktu lalu baru saja dilakukan pemangkasan oleh master kita Denny Putradomo. Sahabat semua masih ingat bukan? Tapi bagi sahabat yang belum menonton video perlakuan anggur pasca stres air bagian 1 dan 2, sebaiknya sahabat tonton videonya dulu ya, agar nantinya sahabat tidak gagal paham, soalnya video kita kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Pasca dilakukannya pemangkasan beberapa waktu lalu, sekarang beginilah penampakan dari transfigurasinya sahabat. Tumbuh baik dan subur bukan? Kira-kira kalau sudah seperti ini, perlakuan seperti apa lagi ya yang harus diberikan? Nah, untuk menjawab itu semua, master kita Denny Putradomo akan kembali berbagi ilmu kepada kita semua tentang perlakuan lanjutannya nih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Popo Channel ya teman-teman. Baik, insya Allah di sore hari ini ya kita akan update perkembangan ya daripada anggur ya. Yang di depan saya ini ada varietas trans. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti video kami di part 1 dan part 2 ya, di part 1 dulu ya kami sudah menjelaskan ya tentang stres air ya, kemudian selanjutnya perlakuan setelah dilakukannya stres air ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan atau belum menonton video tersebut, boleh ditonton kembali ya supaya lebih mudah untuk memahami langkah-langkah yang kita lakukan dalam budidaya anggur. Baik, untuk kali ini kita akan update ya perkembangan daripada varietas trans ini. Ya, bagi teman-teman yang sudah memperhatikan atau menyaksikan video di part yang kedua, ya di situ dulu kami sudah melakukan pemangkasan tersier ya. Tapi tentu kembali kita berbicara tujuan ya. Karena dulu di part 1 kita sudah jelaskan juga bahwasanya kami melakukan stres air untuk varietas tran ini ya. Itu tujuannya kemarin itu bukan untuk pembuahan ya, bukan untuk pembuahan, melainkan untuk melakukan bongkar pasang media ya. Jadi sudah kami jelaskan di situ dengan lengkapnya. Kemudian dulu sudah kita lakukan pemangkasan ya, bagi teman-teman yang sudah melihat video part 2. Jadi dulu posisi kami pangkas itu tersiernya itu di medium ya, di medium. Dan itu kemarin kami mencoba apakah mengeluarkan buah ya, tapi alhamdulillah ya mengeluarkan buah. Hanya saja kemarin itu untuk jumlahnya tidak begitu maksimal ya, karena memang ya sebelum kami lakukan stres air kami tidak memberikan pemupukan pembuahan itu dengan lengkap atau dengan sempurna. Jadi kemarin kami coba hanya saja untuk update bunga ya yang kami buang kemarin, kami tidak sempat masukkan ke konten kami. Dan di sini kita hanya atau akan menjelaskan ya tentang perlakuan lanjutan ya. Jadi setelah kemarin keluar bunga
ya, karena tidak kami masukkan di konten, langsung ya saya pangkas saja. Jadi teman-teman bisa perhatikan ke sini ya. Di sini ini ada 2 tunas, ini boleh kita buang aja satu. Jadi dulu yang di video part 2 itu tersier yang posisi ini ya, tersier yang dipangkas ini dulu kan tinggi ya, kita pangkas di atas, kemudian kita pangkas ulang ke bawah ya, dengan tujuan tumbuh tunas baru, dan ini yang akan kita rawat untuk tersier, dan ini sebagai persiapan pembuahan nantinya ya. Jadi hampir ya, kemarin itu ada sekitar 5 tersier ya yang kita sudah pangkas ya. Di sini memang ya ada ukuran yang belum begitu panjang ya, seperti di sini ya. Karena kemarin pemangkasan itu kami lakukan tidak serentak. Jadi memang kemarin pemangkasannya dari bawah ya, dari yang paling terdekat dari primer ya. Di sini pangkas, kemudian setelah keluar tunas tersier ini ya, barulah kami pangkas di ujung. Karena kan pengalaman kita mungkin ya sesama pengangguran tuh begini. Begitu kita melakukan pemangkasan pada batang anggur ini, yang cenderung seprut ataupun cenderung pertumbuhannya paling aktif itu yang di ujung ya. Jadi dari situ ya saya pribadi ya simpulkan untuk pemangkasan batang ataupun ya batang anggur ini, kalau kami biasanya mulainya mangkasnya dari bawah. Jadi ketika posisi yang di bawah ini ya, tunas yang di bawah ini sudah mulai tumbuh ya sekitar 10 atau 15 cm ya, barulah kami pangkas yang di ujung ya, yang di ujung, karena posisi sekunder kita di ujungnya ini ya, posisi di sini. Dan sekarang sudah tumbuh ya sekitar sekitar 10 cm lah. Ini sudah tumbuh sekitar 10 cm. Kemudian juga ini tersieran di sini juga demikian ya, sudah tumbuh. Dan bagaimana nanti cara supaya batang ini bisa pertumbuhannya atau mungkin ukurannya bisa sama. Jadi di situ nanti kita akan lakukan proses yang namanya axle break ya. Axle break daripada tunas tersier ini. Jadi teman-teman jangan panik dulu ketika ada nanti tunas tunas tersier ini yang pertumbuhannya tidak serentak. Makanya kami itu melakukan pemangkasannya dari bawah. Ya, kami lakukan dari bawah, begitu yang bawah tumbuh baru kami pangkas di ujung. Walaupun sekarang ini ya kondisinya kalau bisa dibilang nih sangat jauh perbedaan ya, antara tunas yang di bawah atau tunas yang paling terdekat dengan primer ini sudah panjang, malah ya sudah sangat panjang, dan itu biasanya nanti yang di ujung pun bisa mengejar ya, bisa pertumbuhannya baik, dengan catatan ya kita lakukan proses axle break. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, ini sudah saya lakukan proses axle breaknya di tunas tersier yang paling panjang. Jadi di sini kita sudah hentikan pertumbuhan ya. Di sini sudah kita hentikan pertumbuhan, kemarinnya ini sudah panjang dan sudah kita hentikan pertumbuhannya di sini. Ya, ini sudah dipotes ya. Jadi kalau teman-teman bertanya berapa daun atau berapa tunas layaknya untuk dilakukan axle break itu ya, kalau saya biasanya melakukannya di 15 ya, 15 ke atas ya. Jadi kita hitung dari bawah ya, dari daun, jumlah daun, kemudian di posisi 16 ya, 15 atau 16 ke atas itu bisa kita potes ya. Begitu kita potes kan otomatis nutrisi tidak fokus ke batang ini lagi, artinya ini nutrisi sudah kita hentikan dan akan masuk nutrisi itu ke tunas yang lain ya. Dan itu pastinya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada yang sudah cukup panjang ya tunas ininya, tersiernya. Jadi ini sudah kita lakukan juga axle breaknya ya. Ini sudah kita potes juga pucuknya ya, sudah kita hentikan juga pertumbuhannya ya, dengan harapan nanti tunas-tunas yang mungkin sekarang masih ketinggalan di pertumbuhan ya, insya Allah nanti akan bisa tumbuh dengan baiknya. Dan selain kita melakukan potes pucuk ya, atau axle breaknya di pucuk, kita juga harus melakukan axle break pada tunas air ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya di sini dari bawah ya, ini tunas air juga sudah kita lakukan pemotesan atau sudah dipotes. Kalau teman-teman bertanya berapa yang kita sisakan daun, kalau saya biasanya cukup satu aja ya. Jadi setiap tunas air juga seperti ini. Ini sudah kita sisakan satu daun, ini juga sudah satu daun, begitu seterusnya sampai ke ujung ya. Dan jika nanti dari tunas air ini mengeluarkan tunas lagi, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini tunas air yang sudah kita axle break di sini, kemarin sudah kita hentikan pertumbuhan ya. Kemudian pasti akan mengeluarkan lagi tunas air lagi. Dan nanti setelah tunas air ini panjang, kita sisakan lagi satu daunnya. Berarti nanti daun ini akan kita sisakan
ya, dan tunasnya atau pucuknya akan kita potes, begitu seterusnya. Dan itu salah satu tujuan ataupun fungsinya itu memperbesar batang tersier itu sendiri, ya, untuk menjaga juga ya supaya nanti tunas bud ini tidak pecah sebelum waktu yang kita inginkan. Gimana sahabat? Ternyata kalau sudah tumbuh seperti ini, hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah proses ester break nih sahabat, ataupun potes pucuk. Hal ini bertujuan agar batang-batang tersier ini nantinya pertumbuhan dan ukuran batangnya bisa sama. Kemudian untuk perlakuan pupuk ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah menyaksikan juga video-video kita sebelumnya, kita juga sudah share perlakuan pupuk apa yang diberikan ketika batang tersier itu sudah tumbuh seperti ini ya. Ini sudah sangat layak ya, atau boleh kita memberikan pupuk monoamonium fosfat ya. Jadi kita sudah share juga ya di video sebelumnya. Jadi begitu tunas tersiernya tumbuh, kita beri ini pupuk monoamonium fosfat atau MAP ya, dan itu bertujuan untuk merangsang batangnya cepat besar juga, kemudian ya membantu mengisi bud ya, ataupun bud daripada batang tersier itu sendiri. Jadi biasanya ini ya salah satu tanda ya, batang seperti ini ya bengkak, itu biasanya sebagai tanda bahwasanya ya tanaman itu tumbuh dengan baik ya, artinya kondisi pohon itu sangat sehat sekali. Jadi bagi teman-teman ya, kita sarankan begitu sudah tumbuh tersier seperti ini ya rutin ya memberikan pupuk monoamonium fosfat, yaitu kalau kami biasanya lakukan 4 kali pemupukan. Jadi dalam 1 bulan kita pupuk 4 kali, berarti intervalnya 1 kali seminggu ya, dengan dosis ya 1 sendok makan untuk 10 liter air ya, atau 1 sendok makan ya untuk 7-10 liter air. Jadi untuk satu pohon ini bisa kita siramkan 7 liter, atau mungkin ya bisa kita bagi 2 ya, diberikan lagi ke anggur yang lain ya. Seperti di sebelah ini juga ada ini anggur sugar crispy ya. Jadi ini juga sudah saya masukkan pupuk MAP-nya ya. Teman-teman ini bisa lihat juga di sini dulu waktu kita melakukan pemangkasan di batang sekunder ini ya. Ini yang bagian ujung sudah tumbuh ya, ujungnya sudah tumbuh, di pangkal juga sudah tumbuh dengan baik. Kemudian di sini udah mulai tumbuh juga ya, ini juga tumbuh dengan baik ya. Di satu batang ini rencananya akan kita tumbuhkan tunas tersiernya itu sebanyak 5 ya. Jadi ini alhamdulillah ya, dimana posisi yang kita ingin tumbuhkan itu ya alhamdulillah ini seperut semua. Jadi kondisi seperti ini sudah bisa kita masukkan pupuk amonium fosfat juga. Jadi untuk 2 batang ini ya bisa 1 sendok ya MAP-nya ya, kemudian kita larutkan ke air 10 liter, kemudian dibagi 2 aja. Itu sudah sangat cukup sekali. Itu berjalan sampai nanti 4 kali ya, artinya 1 bulan, baru setelah itu nanti kita lanjut ke pupuk MKP ya. Jika teman-teman ya ingin menambahkan juga boleh ditambahkan KNO3 dan pupuk boronnya. Jadi ya teman-teman ya, selain kita memberikan pupuk monoamonium fosfat ya seperti NPK grower ya, ini juga butuh kita tambahkan, artinya butuh kita rutinkan setiap minggunya ya. Jadi bukan berarti kita memberikan pupuk monoamonium fosfatnya kita hentikan pemberian NPK-nya. Kalau dulu ya di video sebelumnya kita sudah bahas juga tentang NPK grower ya, itu kita rutinkan sekali seminggu. Kalau kita di sini jadwalnya hari Jumat ya, kita berikan NPK growernya. Kemudian untuk monoamonium fosfatnya atau MAP-nya kita berikan di hari Selasa. Jadi bukan berarti pupuknya hanya di monoamonium fosfat saja ya, tetap kita berikan pupuk vegetatifnya ya, yaitu kalau di sini kita memakai pupuk NPK grower. Jadi juga yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, ini mungkin ya kita ulang-ulang juga ya, karena ya penting mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin tidak sempat melihat video kita sebelumnya, coba sempatkan juga ya untuk menyaksikan, untuk menonton ya, karena sudah banyak hal yang kami share di situ ya. Di antara hal yang penting kita lakukan adalah pengendalian hama dan jamur ya. Bagi teman-teman mungkin yang anggurnya di bawah naungan UV ya itu mungkin ya akan sedikit kurang ya serangan jamur. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak punya atap UV ya harus rutin penyemprotan ya. Minimalnya penyemprotan itu 2 kali dalam seminggu ya, 2 kali dalam seminggu. Adapun yang kita perlukan adalah anti jamurnya ya, anti jamur, kemudian ya anti hama, yaitu sangat diperlukan dan harus rutin
Ya, karena nanti jika tanaman kita itu sudah diserang jamur, ya artinya daunnya itu sudah rusak dan itu akan menghambat fotosintesis daripada tanaman itu sendiri. Jadi memang yang kita perlukan di dalam merawat atau budidaya anggur ini adalah konsisten dalam merawatnya. Nah, ternyata hal yang terpenting di sini adalah pengendalian hama dan jamur nih sahabat. Jadi bagi sahabat pengangguran yang tanaman anggurnya di areal terbuka, maka sebaiknya penyemprotan jamurnya selalu dijaga ya, minimal 2 kali dalam sepekan. Jadi setelah 2 bulan ya atau 3 bulan ke depan ya dari sekarang, 2 bulan ya dari sekarang, itu nanti tunas-tunas tersier ini biasanya itu sudah dalam kondisi prima ya, sudah dalam kondisi baik ya, dan tunasnya sudah merata biasanya pertumbuhannya. Di situ nanti baru kita akan lakukan pemangkasan pembuahan ya, bagi teman-teman yang nantinya ingin mungkin ya melakukan stres air di kondisi batang tersier yang sudah tua atau langsung melakukan pemangkasan, ya sebenarnya itu boleh saja ya, dengan catatan ya kita harus sudah memberikan pupuk generatif untuk si pohon itu sendiri. Jadi di belakang saya ini ya teman-teman bisa juga perhatikan di sini, ini varietas jubil ya. Ini varietas jubil, ini dulunya sebelum saya pangkas saya tidak melakukan stres air, hanya saja ini kemarin fokus ke ini ya, memperhatikan atau merutinkan jadwal pemupukan generatifnya. Ya, ini tanpa stres air, begitu batang tersiernya sudah kondisi seperti ini anggapan kami ya, ini kondisinya sudah sangat baik ya, prima sekali ini tanaman, maka kita lakukan kemarin pemangkasan ya. Ini kita pangkas kemarin di posisi medium ya, ada yang di posisi 9 ataupun 10 kemarin ini kita pangkas. Dan biasanya kalau untuk varietas jubil, teran ya, itu biasanya kita pangkas medium, itu selalu bawa bunga. Jadi memang kemarin ini video pemangkasannya kita tidak buatkan kontennya ya. Jadi ini sebagai apa namanya ya, perbandingan ya. Nanti seperti inilah kiranya kalau tanaman kita itu tersiernya sudah bagus ya, kita lakukan pemangkasan dan tidak perlu stres air juga bisa ya. Tapi kalau teman-teman ya ingin melakukan stres air, itu sebenarnya sangat baik dan sangat dianjurkan ya, supaya lebih terkumpulnya atau tertumpuknya di batang tersier itu nutrisi ya generatif itu udah bisa maksimal ya. Ya nanti ini untuk buahnya ataupun untuk bunganya insya Allah ya akan kita update ya di video kita setelah ini. Oke. Nah, jadi kalau tunas-tunas tersier ini sudah dalam kondisi prima, maka barulah kita lakukan pemangkasan pembuahannya sahabat. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. Sampai jumpa. Salam pengangguran. Baik, sekian dulu ya video update kita tentang varietas transfigurasi ya, dan insya Allah nanti di 2 atau 3 bulan ke depan kita akan update lagi perkembangannya, dan insya Allah di situ kita akan melakukan pemangkasan pembuahan. Jadi teman-teman ya selalu ya pantau ya konten kami ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ya, bantu kami dengan subscribe, komen, dan like-nya supaya kami lebih semangat lagi membuat konten tentang anggur. Oke, kepada penonton setia kami, berhubung 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka di sini kami mewakili ya segenap tim daripada Popo Channel meminta maaf kepada teman-teman ataupun penonton setia kami ya, jika kami dalam membuat konten ada melakukan kesalahan baik ucapan ataupun perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya kami manusia pasti akan banyak melakukan kesalahan ya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kelupaan nih sahabat. Untung aja diingatkan Master Dani. Ternyata bentar lagi Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Kepada semua penonton setia kami, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa.